Saudara Mutua, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang masalah adat Mengkuta Alam. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika yang belum subscribe agar segera subscribe, like dan share video ini agar generasi kita lebih mencintai sejarahnya. Saudara Mutua, karena Aceh terbangun dari banyak kelompok bermasyarakat baik yang asli maupun pendatang, Raja sering kesulitan menghadapi berbagai aksi para tokoh berbagai kelompok ini sehingga sering terjadi konflik antar kelompok. Konspirasi kelompok-kelompok tersebut dalam mengatur suksesi dan manajemen pimpinan kerajaan, sulitnya introduksi unsur-unsur modern ke masyarakat karena berpotensi mengganggu stabilitas pimpinan kelompok dan lain-lain. Saudara Mutua, para Sultan Aceh terdahulu berusaha mengatasi kesulitan ini dengan mengumpulkan peraturan dan perundangan dari berbagai sumber, khususnya dari Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai, yang mencakup aspek perdagangan, pelayaran, bea cukai, pembukuan, kepegawaian, tata tertib, dan lain-lain. Namun belum disusun dan diimplementasikan manajemen ketatanegaraan dan pemerintahan secara utuh dan detail. Yang ada baru aturan secara general, parsial dan tidak seragam, terutama aturan dari masa Sultan Ali Mu'ad Hayasyah yang dikenal dengan istilah adat Plang-Pleng. Saudara Mutua, menyadari perlunya keseimbangan antara aspek kepemimpinan dengan manajemen ketatanegaraan dan pemerintahan yang baik, Sultan Alauddin Riyad Shah II Abdul Qahar 1539 sampai 1571 mulai menyusun Undang-Undang Dasar Aceh yang lebih terstruktur yang dinamakan Kanun Al-Asy. Sultan Iskandar Muda 1601 sampai 1636 membangun dan merekayasa ulang sistem manajemen ketatanegaraan dan pemerintahan kerajaan Aceh yang lebih komprehensif dan detail, mencakup struktur aturan negara dan penyusunannya, struktur wilayah dan pemerintahan, struktur manajemen pemerintahan pusat di Kerajaan Aceh, mekanisme pengatur bekerjanya semua unsur struktur tersebut di dalam satu sistem, penciptaan produk-produk kebijakan negara yang kondusif dan inspiratif sehingga ke sistem insentif dan disinsentif untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja seseorang. Sultan Iskandar Muda memperbaharui hukuman tradisional dengan hukuman berdasarkan syariah, di mana sumber-sumber hukum yang dipakai adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Saudara Mutua, Undang-Undang Dasar Aceh hasil revisi pemerintah Sultan Iskandar Muda ini terkenal dengan nama Adat Mengkuta Alam, yang kemudian semakin disempurnakan di pemerintahan Sultan Tajul Alam Safiatuddin Amma atau lebih dikenal dengan Adat Mengkuta Alam, disusun oleh ulama atas perintah dan kerjasama dengan pemerintahan. Salah satu rujukan Amma adalah Kitab Undang-Undang Malaka yang menjadikan kitab hukum dan politik pertama di wilayah Melayu, yang bercirikan yang pertama kuatnya pengaruh Islam khususnya yang berasal dari mazhab Syafi'i, yang kedua adanya beberapa prinsip pertemuan dan kesesuaian antara hukum Islam dengan adat setempat, jadi menjadi rujukan utama bagi penyempurnaan Undang-Undang Adat Mengkuta Alam. Pada putaran berikutnya, Undang-Undang Adat Mengkuta Alam yang banyak ditiru oleh negara lain seperti negara Brunei Darussalam dimulai pada periode Raja Hasan. Saudara Mutua, Undang-Undang Dasar Aceh terdiri dari 31 pasal, di mana 4 pasal pertama mengatur syarat, tugas, dan kewajiban seorang raja. Pasal-pasal berikutnya mengatur tentang menteri, ulil balang, panglima, duta, dan pejabat lainnya.
Selanjutnya juga diatur kedudukan orang-orang yang berpengaruh dalam wilayah kerajaan, aturan bea cukai, protokoler kenegaraan, aturan untuk pendatang termasuk pasar resiko tidak menyenangkan, tata cara peringatan dan hari besar Islam. Juga dijelaskan tentang silsilah sebagaimana besar Raja-Raja Aceh. Di dalam adat Aceh ditemukan aturan-aturan pamong raja, polisi dan kehakiman atau pengangkatan panglima, sago dan ule balang, protokoler menghadap sultan, upacara penghormatan, surat pengangkatan, pengaturan kepolisian dan kehakiman, perdagangan dan imigrasi, jaminan keamanan perjalanan, penjatuhan hukuman, persengkongkolan melawan hukum, kekuasaan hukum, penetapan hari besar, peraturan hubungan kerajaan, panglima sago ule balang, dan peraturan daerah tanggungan sultan. Saudara mutuah, pondasi adat mahkota alam yaitu AMA terdiri dari 4 bagian urusan, yaitu adat, hukum, kanun, dan resam. Antara adat, hukum, kanun, dan resam terdapat hubungan yang erat dan bertingkat seperti ada adat bak po temurhum, hukum bak syah kuala, kanun bak putrofang, resam bak bentara. Adat adalah perundang-undangan yang bersifat umum sebagai produk tertinggi dari adat, resam sebagai adat istiadat yang nyata dalam hidup masyarakat yang telah disusun aturannya dalam bentuk kanun dan telah diberi jiwa hukum Islam. Meskipun resam dan kanun sama-sama merupakan kebiasaan, namun beberapa kegiatan mengandung unsur adat, kanun, dan resam sekaligus, sehingga harus berhati-hati dalam pemilihan untuk menghindari konsekuensi dari suatu kesalahan. Misalnya, acara kanduri turun ke sawah merupakan adat, sehingga petani harus berkumpul untuk mendapatkan informasi demi kepentingan bersama, sedangkan upacara yang mengiringnya dinamakan resam. Saudara mutuah, adat Aceh mempunyai tempat yang sangat penting dalam masyarakat Aceh, mencangkup hampir seluruh aspek kehidupan dan menegaskan adanya pembagian tugas dan penanggung jawab yang jelas. Adat Aceh merupakan sekumpulan peraturan yang berhubungan dengan yang pertama, pemilihan, wewenang, dan kekuasaan raja. Sultan Aceh berhak menjatuhkan hukuman dari ringan hingga berat. Beberapa hukuman berat cukup sadis, namun hak ini jarang dipergunakan oleh sultan. Yang kedua, pajak dan bea cukai kerajaan. Yang ketiga, tata laksana kegiatan dan upacara kerajaan. Yang keempat, kronika sultan-sultan terdahulu di Aceh. Acuan utama untuk adat yang diatur oleh pusat kerajaan adalah adat yang berlaku di sekitar wilayah Aceh besar, khususnya Banda Aceh, yang termaksud adat antara lain pajak kerajaan, surat keputusan atau sarakata, juga termasuk kebiasaan. Saudara mutuah, beberapa prinsip dasar terkait dengan eksistensi suatu adat Aceh adalah: yang pertama, menjadi sesuatu yang sifatnya dinamis, dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan. Adat jit barang kahau takung, hukum hanjit barang kahau takiyah. Adat boleh bagaimana yang enak kita pegang, tetapi hukum tidak boleh sembarangan dilaksanakan. Yang kedua, menegakkan proses demokrasi. Gaduh adat ngen mufakat. Setiap merombak adat harus dengan mufakat. Menyeka mufakat, lampuh jerat jeta pegala. Kalau sudah mufakat, kuburan pun boleh kita gadaikan. Jumlahnya yang genap mengindikasikan lembaga tu haput di level mukim atau nanggro memang didesain untuk tidak mengambil keputusan melalui voting, namun harus musyawarah mufakat. Yang ketiga, menyesuaikan sesuatu kebiasaan yang sudah ada di masyarakat dengan pelaksanaan ketentuan suatu hukum agama. Salah satunya contoh penyesuaian adat dengan syariah adalah siapa saja yang melaut sebelum selesai salat Jumat dikenakan denda seekor kambing lengkap dengan bumbu dan beras. Saudara mutuah, hukum. Hukum berarti aturan kerajaan yang bersumber dari hukum Islam yang diatur oleh ulama-ulama terkenal. Meskipun dalam struktur pemerintahan kedudukan raja sebagai ketua penentu adat lebih tinggi daripada kedudukan ulama, namun kedudukan produk hukum
sedikit lebih tinggi dari adat. Hukum adalah hukum Islam. Sumber hukum bagi adat Aceh adalah hukum Islam. Hukum dengan adat lage zat dengan sifat. Hukum dengan adat seperti zat dengan sifat. Dalam konteks ini hukum sifatnya tetap, sedangkan adat harus menyesuaikan. Adat mekoh rebung, hukum mekoh priyah. Adat boleh kita buat bagaimana yang baik, namun hukum harus dijalankan lurus. Pepatah Aceh mengatakan, hukum dengan adat hanjit ceri lagi zat dengan sifat. Artinya hukum dengan adat tidak boleh terpisah, seperti juga unsur materi dengan sifatnya. Atau hukum dengan adat lagi mata hitam dengan mata putih, sehingga kebijakan-kebijakan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta masyarakat umum tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sekaligus harus memenuhi ketentuan adat. Sifat mesraya, gotong royong menjadi ciri utama pengamalan Islam di Aceh. Di zaman Belanda hukum pidana berlaku hukum kolonial, namun untuk hukum perdata berlaku hukum Islam atau hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Upacara adat disebut adat istiadat, termasuk kanun atau resam. Pembuatan kanun dan resam harus mengacu kepada dan tidak boleh melanggar adat dan hukum agama. Pelanggaran dikenakan sanksi dan selanjutnya harus disesuaikan dengan adat dan hukum. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalam.